8. Tidak peduli lagi halal dan haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pasti akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi mempedulikan dari mana hartanya itu didapatkan, apakah dari jalan yang halal ataukah haram. Hairn al-Bukhari, Al-Buyu, Hadits No. 2083. Penjelasan, hadits ini mengisyaratkan adanya pergeseran nilai dari yang telah dipegang teguh oleh generasi awal umat Islam yang selalu mencari perkara halal dan menjauhi perkara haram menuju satu penyakit hati yang lebih mementingkan pengumpulan harta tanpa mempedulikan lagi larangan-larangan syariat dalam mencarinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai religi telah pudar dari kehidupan manusia seiring terkikisnya fikih muamalah dari kehidupan mereka. Sebagai gantinya muncullah berbagai cara manipulatif yang jauh dari berbagai pertimbangan agama dan moral. Di samping itu, hadits ini juga memberikan indikasi bahwa manusia di zaman tertentu sudah tidak lagi menghiraukan sisi syariat dalam menjalankan usaha mereka. Besar kemungkinan zaman kita sekarang inilah yang dimaksudkan dalam hadits tersebut. Siapapun yang memperhatikan cara-cara bermuamalah, tentunya dia mendapati nuansa haram ataupun spekulatif telah banyak mewarnainya. Kenyataan ini tidak hanya diketahui oleh mereka yang ahli dalam ilmu hukum Islam dan mengerti betul duduk permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini. Tetapi orang awam pun juga sudah paham. Sebagai contoh, kita dapati sekarang ini marak berbagai layanan online ribawi kartu kredit yang tersebar di seluruh dunia Islam dan memainkan peranan yang signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian umat. Kami melihat layanan ini telah banyak diterima oleh masyarakat sehingga penggunaannya semakin meluas. Coba bandingkan hal ini dengan perkara lain seperti perjudian, kolusi, atau manipulasi serta sumpah palsu yang dilakukan oleh para pedagang. Belum lagi perdagangan komoditi yang jelas-jelas haram di mata syariat. Tentu saja yang kami maksud dalam penjelasan kami barusan tidak bisa dipukul rata untuk semua umat Islam. Bahkan di sana-sini tidak sedikit orang-orang yang masih bersikap wara dan sangat berhati-hati demi menaati perintah Allah. Akan tetapi yang menjadi perhatian kami adalah bahwa di sana ada satu fenomena umum yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan umat Islam, yang mengindikasikan adanya satu perkembangan yang semakin meluas dan telah diterima dengan sepenuh hati sistem perekonomian tanpa berbasis syariat. Sebagaimana yang digambarkan dalam hadits, hampir dapat dipastikan sekarang ini jarang sekali orang yang tidak menggunakan riba sebagai sarana muamalah mereka. Atau paling tidak mereka terkena debu yang ditebarkan oleh berbagai muamalah yang syarat dengan nuansa ribanya. Hadits di atas tidak menunjukkan kondisi umum umat Islam terkait ketidakpedulian mereka terhadap halal haram. Tetapi fakta-fakta yang ada pada masa sekarang terkesan sangat jelas, yang pada abad-abad sebelumnya tidak begitu terlihat gejalanya. Pada sisi lain, terdapat sebuah isyarat yang ditunjukkan oleh hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lain yang mengindikasikan bahwa fenomena ini akan semakin marak. Bahkan pada masa itu, harta halal menjadi sangat berharga. Di antara hadits tersebut adalah, hampir saja harta terbaik milik seorang muslim adalah kambing yang dia gembalakan di lereng-lereng bukit dan padang-padang rumput, demi mengikuti penggembalanya yang menghindar dari ancaman fitnah. Hairn al-Bukhari, Al-Fitan, Hadits No. 7088. Hadits ini menunjuk pada suatu zaman di mana sumber-sumber rejeki yang halal sangatlah sulit ditemui oleh seorang muslim. Sampai-sampai yang halal dan haram telah bercampur dengan kadarnya yang berbeda-beda dalam semua jenis pekerjaan. Dan jarang sekali ditemukan sumber-sumber rejeki yang murni halal. 9. Kikir dan individualisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hasr 9. Maksud lafal yutsiruna dalam ayat di atas adalah mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia daripada diri sendiri. Sedangkan kebalikannya adalah al-atsra, yaitu sikap mementingkan diri sendiri atau yang lebih kita kenal dengan individualisme. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengundang orang-orang Ansar untuk diberi bagian tanah garapan di Bahrain. Maka di antara mereka ada yang berkata, "Ya Rasulullah, jika Anda melakukan hal tersebut,
kepada kami maka lakukanlah hal yang sama terhadap saudara-saudara kami orang-orang Quraisy. Namun beliau tidak melakukan hal tersebut, kemudian beliau bersabda, sungguh kalian akan menyaksikan sikap individualisme setelah kepergianku. Bersabarlah kalian hingga kalian bertemu denganku. Hair Al-Bukhari, Al-Musakar, Hadits No. 2377. Hadits ini menunjukkan keutamaan orang-orang Ansar, sikap kesetiakawanan mereka, dan loyalitas mereka yang tinggi terhadap sesama muslim. Dari Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, dikisahkan, seorang laki-laki Ansar datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, apakah Anda tidak mengangkatku sebagai pegawai seperti yang Anda lakukan terhadap si Fulan?" Beliau menjawab, "Ketahuilah, engkau akan menemui zaman individualisme sepeninggalku, maka pada saat itu, bersabarlah engkau hingga engkau bertemu denganku di Al-Haud Telaga, di surga." Hair Al-Bukhari, Manaqib Al-Ansar, Hadits No. 3792. Maksud Al-Atsrah dalam hadits di atas adalah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dalam setiap kondisi. Ditambah lagi kerakusan untuk mendapatkan apa yang menjadi hak orang lain dan hanya memperkaya diri sendiri. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu saat nanti kalian akan menemukan sikap individualisme dan hal-hal yang tidak kalian senangi. Para sahabat bertanya, apabila saat itu datang kepada kami apa yang Anda perintahkan? Beliau menjawab, tunaikanlah hak orang lain, sedangkan untuk diri kalian mintalah kepada Allah. Hair Al-Bukhari, Al-Manaqib, Hadits No. 3603. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikisahkan sebagai berikut. Ketika pembagian harta fai dari suku Hawazin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan 100 unta kepada beberapa pembesar Quraisy, sedangkan orang-orang Ansar tidak diberi apa-apa. Apa yang beliau lakukan ini mendorong beberapa orang Ansar berkata, semoga Allah mengampuni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau telah memberi orang-orang Quraisy dan meninggalkan kita. Padahal pedang-pedang kami ini masih basah oleh darah-darah mereka. Anas radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya, maka perkataan mereka ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutus salah seorang sahabat kepada orang-orang Ansar agar mereka berkumpul di sebuah bangunan Kuba yang terbuat dari tanah tanpa seorang pun yang tertinggal. Setelah mereka semua terkumpul, datanglah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui mereka. Beliau bersabda, apa maksud perkataan yang sampai kepadaku dari kalian? Salah seorang Ansar berkata kepada beliau, orang-orang yang paling memahami di antara kami. Mereka inilah yang paling berakal jernih, tidak berkomentar tentang masalah ini sedikit pun. Namun beberapa orang di antara kami yang masih baru tumbuh gigi, mereka berkomentar, semoga Allah mengampuni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada orang-orang Quraisy dan membiarkan kami tidak diberi apa-apa, padahal pedang-pedang kami ini masih basah oleh darah orang-orang Quraisy. Apa kalian tidak rega jika mereka pergi dengan harta yang aku berikan kepada mereka, sedangkan kalian akan tetap bersama Rasul kalian untuk meneruskan perjuangan? Demi Allah, tidak ada kebaikan yang lebih baik untuk menggiring hati mereka daripada harta yang aku berikan untuk membalikan hati mereka menjadi beriman, melainkan harta yang aku berikan itu. Akhirnya, mereka semua menyadari kelancangannya seraya berkata, baiklah, ya Rasulullah, kami semua rela dengan kebijakan yang Anda tetapkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, niscaya kalian akan menjumpai masa yang penuh dengan sikap individualisme sepeninggalku. Maka bersabarlah kalian, sehingga kalian bertemu Allah dan Rasulnya di Al-Haudah. Kemudian Anas mengakhiri kisahnya, sayang, kita semua tidak bersabar. Hair Al-Bukhari, Al-Farj Al-Hums, Hadits No. 3147. Dari Wail bin Juhr radhiyallahu anhu, dia berkisah, aku mendengar beliau menjawab ketika beliau ditanya oleh seorang lelaki, wahai Nabiullah, bagaimanakah menurut Anda jika yang berkuasa atas kami adalah para pemimpin yang hanya meminta hak mereka untuk selalu kami penuhi, sedangkan mereka tidak memenuhi hak kami? Beliau menjawab, dengarkan dan taatilah mereka, karena sesungguhnya mereka akan menanggung apa yang mereka lakukan. Dan kalian juga akan menanggung perbuatan kalian masing-masing. HR, Muslim, Al-Maran, Hadits No. 3417. Penjelasan,
Ayat yang mulia di atas menunjukkan keistimewaan generasi awal umat Islam terkait semangat mereka dalam berlomba-lomba untuk menggapai kebahagiaan akhirat dan kecintaan kaum muslimin sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Sifat yang lebih mengedepankan sesama muslim khususnya orang-orang Ansar kepada saudaranya orang-orang muhajirin terkait permasalahan dunia. Sifat ini merupakan sifat yang paling dominan bagi generasi Islam pertama, khususnya orang-orang Ansar, yaitu orang-orang yang lebih mengutamakan apa-apa yang ada di sisi Allah serta Rasulnya daripada kepentingan dunia yang pasti binasa. Dan hadits pertama memberikan isyarat terkait kematangan ruhani yang mengistimewakan para sahabat. Hadits-hadits selanjutnya memberikan isyarat terkait kebobrokan kondisi umat Islam yang telah tenggelam dalam persaingan dalam menggapai dunia dan saling menerkam satu sama lain, sikap egois sebagian mereka terhadap kekayaan dan usaha sebagian mereka dalam menghalang-halangi orang lain untuk mendapatkan hak-haknya. Pada kelanjutannya, Baitul Mal telah berubah menjadi lembaga milik pribadi para penguasa dan bangsawan serta antek-antek mereka. Padahal diadakannya lembaga ini adalah untuk berkhidmat kepada kaum muslimin seluruhnya. Ini merupakan bahaya laten dan sekaligus penyelewengan umat Rabbani yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin dunia. Siapapun yang tekun mencermati perjalanan sejarah umat Islam, niscaya dia mendapati bahwa apa yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas bukanlah omong kosong belaka. Perkara ini termasuk di antara bukti-bukti nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanda ini telah dirasakan oleh salah seorang generasi awal umat Islam dari kalangan sahabat, yaitu yang dia rasakan di saat dia hidup di tengah-tengah Daulah Umayyah. Kita perhatikan bahwasanya Anas radhiyallahu anhu, orang yang melihat sikap individualisme ini, sampai berkata, "Sayang, kita semua tidak sabar. Siapapun yang mencermati perjalanan sejarah, maka dia akan mendapati bahwa kondisi Daulah Abbasiyah dan setelahnya tidak lebih baik daripada kondisi Daulah Muawiyah. Bahkan menjadi semakin buruk. Para penguasa lebih mengutamakan orang-orang yang mereka sukai untuk menduduki jabatan-jabatan publik meskipun tidak amanah dan kapabel. Mereka lebih mementingkan kepuasan perut-perut mereka tanpa menghiraukan nasib rakyatnya. Sementara dana yang dikeluarkan oleh para penguasa dari Baitul Mal untuk umat tidak sesuai porsi yang seharusnya mereka terima. Sebagian orang ada juga yang menganggap remeh pertanda hari kiamat yang satu ini di antara berbagai pertanda lainnya. Padahal justru pertanda inilah yang paling besar pengaruhnya sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Anda juga tidak lupa bahwa fitnah yang terjadi untuk pertama kalinya di kalangan kaum muslimin adalah akibat sikap Khalifah Utsman radhiyallahu anhu yang lebih memprioritaskan para kerabatnya untuk memegang kendali pemerintahan dibanding kaum muslimin yang lain. Meskipun Khalifah Utsman masih tetap dalam koridor keadilannya, serta masih memperhatikan apa yang menjadi hak-hak rakyatnya, dan menjauhkan dirinya dari pengkhianatan terhadap mereka, tetap saja sikapnya yang lebih memprioritaskan para kerabat beliau inilah yang menyulut api fitnah di kemudian hari. Siapapun yang memperhatikan nasib umat ini sekarang, pastilah dirinya mendapati fitnah individualisme ini telah menguasai berbagai kepentingan dari semua orang. Kekuasaan hanya berputar pada kelompok tertentu yang jumlahnya sangat terbatas. Sementara kaum muslimin, selain mereka yang jumlahnya jauh lebih besar dijegal agar tidak dapat turut serta dalam memperbaiki nasib mereka sendiri. Bahkan siapapun yang mencermati kondisi berbagai yayasan ataupun lembaga-lembaga umat Islam, pasti dia mendapati bahwa kursi paling empuk hanya diisi oleh golongan-golongan tertentu. Hadits-hadits di atas juga mengandung penjelasan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam menghadapi situasi yang demikian. Seperti yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang demikian bagi setiap muslim. Haruslah menunaikan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya dia tunaikan. Baru setelahnya dia harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang menjadi haknya, tidak mengharapkan hak-haknya dipenuhi oleh masyarakat. Tidak membalas individualisme dengan sikap yang sama, serta bersabar hingga bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Haud Telaga di surga. Dengan demikian seorang muslim yang sudah bersikap seperti tadi bukanlah pribadi yang turut andil bagi tersulutnya api fitnah ini. Karena dia telah menuaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Rabb-Nya untuk dipenuhi. Demikian halnya dengan para penguasa serta berbagai pihak
yang telah dikuasai sifat individualisme, mereka yang salim terhadap rakyatnya. Mereka itu akan mendapat balasan dari perbuatan yang dilakukannya. Sebagian orang ada yang menilai bahwa sikap seorang muslim agar terhindar dari sifat buruk individualisme dan eksklusivisme dengan berbagai langkah yang telah kami sebutkan. Serta apa yang ditunjukkan oleh hadits tersebut hanyalah tindakan preventif yang bersifat pasif dan tidak memberikan dampak signifikan dalam merubah kondisi umat Islam yang telah menyimpang sekarang ini. Masalahnya bukan seperti itu. Bahkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah sikap yang paling benar dilihat dari sisi manapun. Sebab dalam situasi yang demikian itu, setiap muslim dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama pahit. Pertama, apabila seseorang hendak melakukan revolusi pada pemerintahan yang nepotis, dia dihadapkan pada kenyataan lain yang sama-sama pahit. Sebab usaha ini sangatlah rentan bagi tersulutnya konflik intern yang akibatnya pun jauh lebih buruk daripada kondisi yang manapun. Bahkan tak jarang hal ini pula yang akan menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang mempelopori pergerakan ini. Kedua, bersabar serta membiarkan para penguasa dengan gaya nepotisnya yang dosanya akan mereka tanggung sendiri. Memang sikap pasif seperti ini lebih mudah dilakukan oleh setiap orang, ini lebih baik demi menjaga nyawa-nyawa yang akan melayang dan untuk tetap menjaga persatuan umat Islam. 10. Penemuan kendaraan bermotor mobil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, dan Allah telah menciptakan kuda bukal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah juga menciptakan apa-apa yang kamu tidak mengetahuinya. An-Nahl 8. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang pada saatnya nanti kendaraan-kendaraan milik setan dan rumah-rumah milik setan. Adapun kendaraan-kendaraan milik setan, maka aku telah melihatnya, yaitu salah seorang di antara kalian akan keluar dengan membawa unta-unta yang dikendalikan tanpa penumpang dengan barang-barang yang syarat di punggungnya. Sehingga unta-unta yang penuh dengan muatan tersebut tidak mau berhenti ketika ada saudaranya yang menghentikan perjalanannya untuk sekedar mendapatkan tumpangan. Sementara, rumah-rumah setan aku belum pernah melihatnya. Kemudian Sa'id berkata, aku belum pernah diperlihatkan rumah-rumah itu, melainkan keranjang-keranjang sekedup unta yang banyak ditutupi oleh kain-kain sutera. Sahih Al-Musnad 405. Penjelasan, hadits ini menjelaskan dua peristiwa yang terjadi pada umat Islam. Pertama, munculnya kendaraan milik setan. Kedua, munculnya rumah-rumah milik setan. Penjelasan mengenai kendaraan milik setan dikabarkan dalam hadits tersebut dengan unta-unta yang dipersiapkan untuk bermewah-mewah serta membanggakan diri. Bukannya untuk kepentingan yang dibenarkan agama.